Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ummul Habibah dari program studi teknik komputer angkatan 58 kelas praktikum B1 dengan NIM J0304211055. Di sini saya akan melaksanakan praktikum radik pada pertemuan ke-11 yaitu terkait rangkaian memori. Sebelum masuk pada tahap pembuatan rangkaian memori, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rangkaian memori. Memori merupakan rangkaian digital untuk menyimpan kata-kata biner, baik berupa program atau data. Secara umum, memori merupakan kumpulan dari register-register. Kata biner umumnya terorganisir dalam nibble 4 bit, byte 8 bit, word 16 bit, dan double word 32 bit. Kapasitas memori merupakan kemampuan memori untuk menyimpan bit data atau sel memori. Kapasitas memori ditunjukkan oleh lebar alamat atau jumlah lokasi dan lebar data atau jumlah bit per kata. Waktu akses memori merupakan selang waktu antara suatu alamat yang dikirim ke memori dan waktu pada saat data yang disimpan di lokasi tersebut muncul pada bus data. Waktu akses memori berkisar 100 sampai 450 ns dan semakin cepat semakin baik. Secara umum ada dua tipe memori, non-volatil di mana data tidak hilang walau daya listrik dimatikan. Contoh, ROM atau read-only memory, kemudian PROM atau programmable ROM, kemudian EPROM, erasable PROM, kemudian EEPROM, electrical EPROM atau flash ROM, kemudian contoh lainnya yaitu volatil atau menguap, yaitu di mana data yang disimpan akan hilang bila daya dimatikan, contoh RAM atau random access memory. RAM statik dibangun berdasarkan rangkaian flip-flop, sedang RAM dinamik menggunakan kapasitor sebagai penampung bitnya. RAM dinamik perlu penyegaran atau refresh karena adanya arus bocor kapasitor. Pada praktikum radik pertemuan 11 ini, kita diminta untuk membuat rangkaian memori seperti pada gambar ini. Kemudian untuk tabel pengujiannya, kita diminta untuk menguji rangkaian tersebut dengan tabel pengujian pada gambar ini. Kemudian setelah mengetahui apa itu memori dan tipe-tipe memori, di sini saya akan melakukan percobaan untuk membuat rangkaian memori. Sebelum masuk pada tahap membuat rangkaian memori, di sini saya telah menyiapkan beberapa komponen yang nantinya akan dibutuhkan untuk membuat rangkaian memori. Yang pertama ada IC 7489, kemudian ada logic probe, kemudian ada logic stat, kemudian ada gerbang NOT, dan yang terakhir ada resistor. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap pembuatan rangkaian. Kemudian, setelah berhasil dalam pembuatan rangkaian memori, di sini saya akan melakukan pengujian terhadap tabel pengujian pada rangkaian memori. Yang pertama kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian di sini pada inputan data diminta untuk memasukkan angka 1 pada D3 sampai dengan D1. Lalu kita diminta untuk menyimpan pada alamat A0. Kemudian untuk cara kerja dalam proses penyimpanan pada rangkaian ini, kita dapat mengaktifkan write, di mana ketika kita mengaktifkan write, maka data pada outputan akan disimpan pada alamat A0. Jadi jika kita mengubah pada inputan data, data tidak akan berubah pada keluarannya.
Kemudian untuk tabel pada baris kedua, di sini diminta pada inputan diminta untuk D1 dan D0 bernilai 0. Kita matikan dulu write-nya. Kemudian kita diminta untuk menyimpan pada alamat A1. Nah, untuk menyimpan lagi, maka kita aktifkan write. Maka dengan kita menonaktifkan atau kita memberikan nilai 0 pada inputan, maka data pada keluaran tidak akan berubah. Sama seperti tadi. Kemudian di sini diminta untuk kita menyimpan pada alamat A2, kemudian yang diaktifkan hanya D3. Kita diminta untuk menyimpan pada A2. Dapat dilihat ketika kita tidak menyalakan write, maka ketika inputan diubah, hasil output akan berubah. Jadi jika kita ingin menyimpan data pada alamat A2, maka kita harus mengaktifkan write. Nah, ketika sudah diaktifkan, maka ketika D3-nya dihilangkan atau diubah menjadi 0, maka hasil outputan akan tetap sama seperti yang tadi, karena data telah tersimpan pada alamat A2. Kemudian yang diminta pada inputan yang bernilai 1 adalah D2 dan diminta untuk disimpan pada A3. Untuk menyimpannya sama seperti tadi, kita dapat menyalakan write, sehingga ketika kita mengubah-ubah, tidak akan terjadi apa-apa. Namun ketika kita tidak mengaktifkan write, maka akan berubah pada hasil outputannya. Kemudian selanjutnya kita diminta pada D1 untuk memberikan nilai 1. Lalu pada alamat A2 dan A3 kita beri nilai 1. Dan kita simpan. Sama halnya seperti tadi, tidak akan terjadi apa-apa. Lalu pada D0 diminta untuk memberikan nilai 1. Kemudian A3, A2, dan A0 diberikan nilai 1. Dan untuk menyimpannya, kita mengaktifkan write. Maka tidak akan terjadi apa-apa ketika kita mengubah inputannya. Kemudian pada D2, D1, D0 diminta untuk memberikan nilai 1. Lalu kita diminta untuk menyimpan pada alamat A3, A2, A1. Dan untuk cara menyimpannya sama seperti tadi. Tetapi ketika kita di sini menonaktifkan alamat pada salah satu alamat, maka hasil akan berubah karena kita menyimpannya pada ketiganya. Jadi harus tiga-tiganya diaktifkan. Kemudian untuk yang terakhir kita diminta untuk memberikan nilai 1 pada D1 dan D0, kemudian disimpan pada seluruh alamat. Nah, sama halnya seperti tadi, jadi kita harus harus mengaktifkan semua alamat agar data yang tersimpan tidak berubah pada hasil outputannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.